sejahtera untuk kita. Shalom. Salam ada sukacita untuk siang hari ini. Amin. Bapak Ibu, saya undang duduk lebih ke depan lagi supaya kita memuji-muji Tuhan dengan sepenuh hati, dengan fokus untuk menyembah Tuhan. Dan ibadah kita bukan rutinitas siang hari ini di hari Jumat, tapi kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Baik, saya undang lagi duduk lebih ke depan, biar nanti teman-teman kita yang masih ada di belakang bisa menduduki kursi yang ada di belakang. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai ibadah, jangan lupa untuk yang membawa handphone di silent ya. Ya, kita fokus untuk beribadah. Waktu kita untuk Tuhan siang ini. Baik, mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang teramat baik untuk kami. Bapa yang teramat baik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah tibakan kami anak-anak-Mu yang mau terus setia memuji menyembah Engkau di tempat ini. Tidak satu kurang apapun Tuhan. Kami tetap berdoa untuk teman-teman kami yang masih ada di belakang. Engkau yang pimpin sertai mereka, Engkau tibakan mereka ke tempat tanpa ada kekurangan apapun Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan biarlah hanya Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami. Kau bertahta setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang mau percaya Tuhan. Biar kami terus memberi waktu, menyembah duduk diam di kaki-Mu saja Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami siang ini, permasalahan kami siang ini, Engkau tahu Tuhan. Engkau yang pulihkan semuanya, biarlah kami datang untuk menyembah. Ampuni setiap kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk tempat ini Tuhan. Jangan izinkan ada roh-roh lain yang ada di tempat ini Tuhan. Tapi biarlah hanya ada Roh Kudus yang menemani kami, yang bertata setiap ibadah kami di tempat ini, di gereja kami Mount Hermon ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa siang ini. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Kita menyambut Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini untuk kita terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah bangkit untuk kami Tuhan. Sungguh telah terbukti. Anaknya, kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bapak Ibu kita naikkan lagi pujian ini sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah Terbukti, amin. ketika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi Kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi Allahku bersyukurlah karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu kita naikkan pujian ini lagi dari awal sama-sama lebih fokus nih. kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin Tuhan Yesus. Ketika Dia serahkan anaknya. Si
Allah mau berkorban bagi kau dan aku, kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih Bersyukur, kita naikkan sama-sama. bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, Kau telah bangkit ku Tuhan. sembah, Kau yang telah menyerahkan kepada kami untuk menggantikan dosa-dosa kami. Saat ini kau telah bangkit, kami sambut Tuhan Yesus. bersyukur, Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah. Bapak Ibu, saya undang sama-sama kita berdiri. Kita naikkan lagi pujian ini dari Allah. Mari kita naikkan sama-sama. kasih Allahku sungguh telah terbukti Amin. ketika Dia serahkan Anaknya, oh haleluya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. ada kasih Seperti kasih, katakan kasih Allah kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan Yesus. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih Seperti kasih bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Jemaat mohon handphone saja katakan. Sama-sama kita naikkan bersyukur, bersyukur, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kami bersyukur kami kebesaran pengorbananmu untuk kami Tuhan. Kau telah menggantikan dosa kami. Saat ini kau telah bangkit untuk kami. Oh, terima kasih. Terima kasih. Bersyukur, bersyukur,
bersyukur. Semua kami yang bernafas menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk permasalahan pergumulan kami. Kau ada di tengah-tengah kami. Mari kita naikkan lagi bersyukur. Doa kami terus bersyukur. Kami terus mengucap syukur untuk diri-Mu. Aku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih. Ku sembah, Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terus menyembah ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus, tepuk tangan yang luar biasa. Untuk bersyukur dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami terus mengucap syukur. Kami terima kasih padamu. Hanya Engkau yang kami sembah. Dan hanya satu nama Yesus. Terus nama Yesus yang kami puji, kami sembah. Haleluya Tuhan. Engkau layak terima pujian. Oh terima kasih. Besar setiamu dalam hidupku, ajaib perbuatanmu dalam hidupku, selama-lamanya kamu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Oh, anugerahmu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Anugerah-Mu. Katakan Anugerahmu melimpah bagiku selalu kami ada sampai saat ini semua anugerah-Mu. di Karena setiap sekarang waktu. kami mengasihi Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu
dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Anugerah Tuhan untuk kita siang ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tetap semangat, sukacita untuk Bapak Ibu. Shalom. Tetap semangat lagi ya. Iya. Bapak Ibu, jangan duduk dulu, kita masih memuji-muji Tuhan. Tetap semangat untuk Tuhan. Mari tersenyum, tinggalkan semua masalah yang ada. Haleluya. Bak urapan di kepala harum, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah, sinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bapak Ibu, tangannya di atas memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila Saudara saudara seiman hidup dalam persatuan. oh, betapa indah. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ayo sama-sama. Bakurapan di kepala, Yang dicabutkan jubahnya turun, seperti airnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Lagi diberkati Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. oh betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indah. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dimintakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya bakurapan di kepala yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dimintakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan sudah bangkit untuk kita. Baik Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Kita tetap mau memuji Tuhan.
tetap mau menyembah Tuhan. Sebelum kita menerima firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima firman Tuhan siang hari ini oleh Bapak Pendeta. Maaf Bapak Pendeta Roberta. Iya. Maaf ya Pak ya. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roberta, kita naikkan dulu pujian ini dan kita satukan hati kita. Betapa besar Engkau Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Lagi pujian.
besar melimpah bagiku. Katakan Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan dunia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, beri pertolongan. Pak Pendeta, saya persilakan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan sama-sama anugerah. Anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Siapkan hati kami dengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami milih bagian yang terbaik, duduk di bawah kaki-Mu, dengar sabda-Mu. Karena kami tahu kami hidup bukan dari roti makanan minuman jasmani, tapi oleh setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, salam. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya. Pak Hari, terima kasih untuk kesempatannya diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Wah, ini silo saya ini. Ya, Pak Hari adalah teman baik yang boleh gereja ini ada karena perjumpaan kita, Pak ya. Jadi saya adalah salah satu yang terus mendorong Pak Hari untuk maju. Ada beberapa teman hamba-hamba Tuhan yang mereka ingin memulai pelayanan tapi mereka bingung bagaimana mulainya, nanti konsepnya bagaimana. Saya bilang mulai aja dulu, gak usah pikirin yang lain-lain. Nanti dengan sendirinya Tuhan berkat itu mengikuti kita. Amin. Nah, perkenalkan mungkin teman-teman ini ada pertama kali, saya namanya Kemperta Titi. Bu. Ini saya protes sama mama saya. Kenapa? Karena saya punya nama ini, saudara. Ini orang timur yang salah satu nama yang Bapak Ibu cari di Google, cuma satu-satunya saya. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain, saudara. Kemperta Titi. Saya pernah kuliah di Surabaya, dari kampung datang ke Surabaya. Saya dibully sama teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena saya sering salah sebut. Kampret lah, kempret lah. Jadi saya malu, saudara. Kan ini orang desa datang di kota dibully gitu kan, jadi tambah minder kan. Saya telepon, protes. Mama, kenapa kasih nama saya begini? Sedangkan kakak saya namanya John, kan keren. Kakak saya yang kedua namanya Nelson, kakak saya yang perempuan Regina. Kenapa saya Kemperta? Ternyata mama saya sama papa saya itu ahli cocokologi. Apa? Jadi cocokologi. Nah, saya sedikit ya perkenalan supaya Bapak Ibu pikir nama saya itu adalah nama hasil dari gabungan. Mama saya waktu dalam perjalanan pulang dari pelayanan, pulang ke rumah mengandung 7 bulan. Terantuklah dia di tengah jalan. Jadi brojollah saya di tengah jalan 7 bulan. Nah, yang jadi bidannya adalah papa saya lahir di gua. Yang dayang-dayangnya kuntilanak. Karena saya dari NTT, yang Kupang ada sini. Nah, Ende, tahu Pulau Semau? Nah, Pulau Setan. Karena, nah saya itu karena saking dari kecil yang sudah lihat itu setan, kita anggap teman. Shalom, tos, saudara. Kalau kita salah tos, dia bisa cekik kita.
Kenapa kasih nama Kemperta? Kembali Kemperta itu kembali pertengahan jalan. Jadi kau punya nama itu hampir mirip-mirip kayak Tuhan Yesus katanya. Di tengah jalan pun Tuhan Yesus brojol kan. Nah kau seperti, kenapa gak kasih Immanuel? Kan lebih keren kan? ya, Eka itu sekedar perkenalan. Nama saya adalah Kemperta Titi. Saya adalah seorang gembala. Pak Hari berapa kali khotbah di tempat saya dan saya rasa kita tetap relasi Pak. Saya hari ini dikasih waktu nanti tolong di remind ya karena kalau bilang selesai ya sampai jam 1. Oke, kita bahas tentang ini Saudara yang judulnya adalah mana? Muncul? Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa saya angkat ini judul? Karena Bapak Ibu boleh perhatikan hari-hari ini begitu banyak hal yang sulit mungkin terjadi. Perang dagang Amerika sudah terjadi. Ada begitu banyak perusahaan dan usaha orang yang juga mungkin mulai dari lesu-lesunya. Karena saya di pelayanan dulu saya di Full Gospel, ngurus-ngurus teman-teman Full Gospel. Jadi saya sering mereka sharing tentang, saya tanya mereka bagaimana, amankah? Gak pakai. Ini lagi susah parah. Karena mereka mainnya garment, jadi saya selalu tanya bagaimana garment? Sudah saya tutup. Bosnya 30 tahun biasa main garment. Punya brand sudah terkenal. Tiba-tiba umumkan pabriknya tutup. Ya, banyak hal yang mungkin mengguncang kita ya. Banyak hal yang mungkin membuat kita goyah. Kita yang masih bisa dikasih kesempatan bekerja, bersyukurlah untuk itu. Jangan demo-demo Saudara. Saya di Tangerang itu ke pabrik-pabrik, sore-sore pulang demo-demo. Tiba-tiba demo-demo, pabriknya tutup, pindah ke Jawa Tengah. Nah, banyak usaha yang mungkin juga lagi lesu. Dolar juga sudah mulai 17.000. Emas sudah 2 juta. Tabung emas sekarang. Nah, saya mau katakan gini, ada 3, kenapa kita ini harus kuat? Karena ada 3 alasan, kenapa kita harus kuat? Kenapa kita ini harus kuat? Orang Kristen itu gak boleh cengeng. Amin. Kenapa? Karena segini Saudara, kita berada di satu era yang namanya bukan hanya gen Z doang. Tapi ada satu gen yang namanya gen strawberry. Saya berharap jemaat di sini, teman-teman di sini, nggak boleh ada gen Z atau gen strawberry itu nggak boleh. Kenapa? Kalau zaman kita Saudara, orang tua didik kita tampar tidak jadi soal. Disuruh 1 kali kalau nggak nurut dipukul dia punya pantat. Apalagi saya punya papa. Papa saya itu didikan Belanda karena masih ada sedikit darah Belandanya. Jadi saya dulu sama kakak saya lihat bagaimana dia didik kakak-kakak saya. Jadi begitu dia udah marah, saya kabur ke hutan. Jadi saya ini hidup dengan monyet Saudara. Saya hidup di hutan sana. Saya pergi berburu. Dari jauh dia lihat saya datang, saya bawa burung tekukur 3 ekor. Mari anak-anak. Habis selesai makan, marah, kabur lagi kita. Kita dari dulu tuh didiknya keras. Tidur jam 9 malam, bangun jam 6 pagi, kalau nggak bangun disiram. Pagi-pagi kita sudah kerja, angkat ember, penuhin itu bak. Pikul dari laut sana, naik tebing begini, isi itu bak penuh. Pagi-pagi sudah, kalau anak zaman sekarang Saudara, tak salah sedikit, lapor papa mamanya, di viral, kita gurunya. Ya, iya. Nah, sama Saudara, karena kita menuju ke satu era yang seperti itu, orang itu lembek. Nah, iman kita pun gak boleh seperti itu. Saya mau supaya iman kita di dalam Tuhan itu harus kuat. Nah, ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah di Efesus, kita baca dulu di ayat ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke ini mata saya udah maklum. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Coba di pertama dulu. Ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10.
Enggak, saya udah siapin di slide-nya aja. Jadi di slide aja. Saya udah siapin di slide yang kedua. Ya, oke, mundur lagi ke mundur lagi. Oke, lagi. Nggak mau? Oke. Di Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 berkata demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini ada ungkapan Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus tentang betapa pentingnya kamu harus kuat di dalam Tuhan. Nah, ada 3 alasan kenapa kita ini harus kuat di ayat yang ke-11-nya. Ayat yang ke-11 berkata demikian. Next slide. Ayat yang ke-11 berkata demikian. Coba ayat Efesus 11 ayat ke-6 ayat ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa kita ini harus kuat? Karena setan ini punya banyak cara menipu dan bohongi kita. Gara-gara ini setan. Kenapa kita harus kuat? Karena setan setiap saat berusaha untuk menipu kita. Dan ada 3 metode dia menipu. Yang pertama dia menipu pakai firman Tuhan. Dia tahu bahwa kita baca firman Tuhan, dia pakai itu firman Tuhan. Ya kan? Dia tahu bahwa Tuhan bersabda kepada Adam dan Hawa tentang gak boleh makan buah pengetahuan yang baik. Dia tahu itu. Dan digunakan ayat itu juga untuk memanipulasi Adam dan Hawa. Yang anehnya Adam dan Hawa kejebak. Pada sumber pertamanya harusnya dari Adam. Kenapa bisa lewat seperti itu? Oke, tipu muslihat iblis. Yang pertama dia menggunakan ayat Alkitab. Yang kedua dia juga menggunakan kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Contoh kalau kita perhatikan seperti Ayub. Bapak Ibu jadi seperti Ayub, kira-kira takut apa enggak? Ya kan? Dia press Ayub sedemikian rupa. Dia izinkan masalah terjadi. Diizinkan apa lagi? Harta bendanya habis. Diizinkan apa lagi? Sakit penyakit. Nah Bapak Ibu kalau kita baca kitab Ayub, inti dari semua ujian itu tujuannya cuma satu. Membuat Ayub supaya Ayub berkata, Ayub menyangkal imannya. Itu intinya, sasarannya di situ. Dia mengizinkan sedemikian rupa supaya Ayub menyangkal imannya. Terbukti outputnya dari istrinya. Masih setiakah engkau dengan Tuhanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kau, aku kawin lagi. Gak ada di sini ya. Kan Alkitab bilang gini, hanya maut yang bisa memisahkan ya kan? Ada istri bilang gitu kan sama suami istri, Pak Kem, ini kan Alkitab bilang hanya maut yang bisa memisahkan. Ini botak saya sudah doain Pak Kem supaya cepat berlalu tapi tidak berlalu-lalu. Amin, gak boleh kayak gitu ya. Oke, yang kedua, cepat. Yang kedua di Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berkata demikian. Ya, oke. Muncul. Oke, next. Ya. Yang kedua. Ya, ayat kedua. Karena itu perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa kita harus kuat? Yang pertama kita harus kuat karena ada tipu muslihat iblis. Yang kedua yang kita lawan ini gak kelihatan bro. Kalau kelihatan kan kita bisa, apa lu? Mau apa lu? Kan kita bisa ngajak berantem loh. Ini barang gak lihat saudara. Lu mau pukul apa saudara? Bapak Ibu kan kalau yang tahu kalau kita di Timor itu saya udah hadapin itu barang. Tiba-tiba dia muncul menyerupai saudara saya, teman saya. Dia pernah menyerupai saya punya teman. Nah, saya di Timor, saya hadapi ini barang kan. Saya hadapi ini setan kan. Saya masuk Kalimantan. Ada bilang panglima burung lah, panglima apa. Saya hadapin itu panglima. Satu kampung dia intimidasi satu kampung. Saya kebetulan ada di situ.
Dia ternyata dia mabok, tapi dia udah ngancam-ngancam orang. Dia mau guna-gunain orang. Saya datangin dia. Apa ini? Ada apa ini? Gak ada apa-apa. Kenapa kau ribut-ribut? Tuhan tak ada, Tuhan tak ada. Oke, Tuhan tak ada. Hari ini kau mau aku doain kau supaya kau nyawanya dicabut. Oh jangan Pak. Jangan Pak. Saya nginjilin dia nggak terima Tuhan. Saya ajarin dia, enggak kami sudah punya dewata, ya sudah selesai. Boleh enggak selesai sebelum saya pulang mau doa boleh enggak? Kan kita sudah nginjilin terima Tuhan dia enggak mau ya. Boleh enggak Pak saya mau doain? Oh boleh. Oh kesempatan. Ini anak baru lulus sekolah teologi ya. Masuk ke pedalaman Kalimantan. SP4. Air Durian Kecamatan Air Durian. Semangat dong. Doa. Saya doa dengan luar biasa. Tuhan doakan. Selamatkanlah kedua orang ini saudara, suami istri ini. Saya doa dengan luar biasa. Nah sementara saya doa dengan luar biasa saudara, tiba-tiba saya merasa seperti anak panah yang menju ke sini. Kan sama lagi begini, kan saya tutup mata, kan anak orang teologi baru habis doa begitu kan kita diajarin tutup mata. Padahal kan di Alkitab enggak ada kan, diwajibkan kita tutup mata kan, berdoa dan berjaga-jaga. Kita di sekolah teologi kita berdoa, temannya berdoa, ada ayamnya di situ, tiba-tiba dia amin habis ayam. Mana ayam saya? Gak tahu. Dia anak panah yang meluncur ke saya gitu saudara kan. Saya ngintip begini, suami istri komat kami. Mah tambah semangat saya. Saya kepikir kita satu roh ini kan. Kita satu roh dong. Di komat kami kan kita juga, wah penyembahannya senang kita. Tambah semangat kita berdoa. Selesai gua amin. Laki bini bersujud. Pak Pendeta, ilmu Pak Pendeta lebih kuat daripada ilmu saya. Nah lu kalau ngomong dari tadi gue gak usah doa, gue udah pulang. Kenapa? Dia bilang, saya tadi panah Bapak supaya Bapak saya jadiin santapan. Selesai, saya bilang, oke sekarang ilmu saya lebih kuat, Tuhan saya lebih kuat. Lu berdua mesti bertobat terima Tuhan. Besok ke gereja kita baptis. Ke gereja baptis. Sekarang giliran saya. Tadi lu panah-panah tidak mampan kan? Sekarang sini giliran saya. Sebab di Kalimantan Kecamatan Maro airnya kering saudara. Bapak Ibu pernah lihat air yang kayak kubangan itu tahu kan? Masuk ke sini kita. Masuk sini sudah kau. Laki bini nih. Jadi saya baptis di air yang kayak gitu. Gue luar, wah lumpur Pak Pendeta. Nah tadi itu lumpur juga sama. Kau panahin saya sekarang gantian. Gue yang tenggelamin lo. Saya 3 panglima saya menangkan di Kalimantan pelayanan pengembalaan saya di sana. Itu saya tahu, itu karena kuasa Tuhan. Perlawanan kita nggak tahu saudara. Dia memanah kita. Dari segala juru, hampir setiap hari. Tapi selama kita ada dalam Tuhan, Rasul Paul, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang membuat kita kuat bukan karena kemampuan kita. Yang membuat kita kuat bukan karena kehebatan kita. Yang membuat kita kuat bukan karena segala fasilitas yang ada. Tapi yang membuat kita kuat, kita ada di dalam Yesus. Kuncinya di situ saudara. Orang itu saudara, kita dipagari saudara. Saya ini urusan dengan setan-setan ini, pelayanan saya datang dengan orang setan. Saya pernah di sekolah teologi ada satu ibu yang ngandung katanya anak Lucifer. Mereka menikah 6 tahun gak punya anak. Kita usir keluar, kita keluari. Dia keluar, dia muntah di tangan saya. Habis itu katanya pindah ke saya. Gak pindah. Setan, kalau takut sama dia. Oke, itu menggambarkan bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Untuk itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah next, itu kita lewati saja. Berikutnya di ayat 13, Efesus pasal 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan mau saudara kita tetap kuat. Kenapa? Karena Dia mau kita tetap berdiri. Amin. Apa maksudnya tetap berdiri? Tetap berdiri adalah dia tidak pernah terprovokasi oleh pengaruh daripada setan. Dia tidak pernah ikut tipu muslihatnya setan. Dia tidak bisa diganggu oleh siapapun. Dia tetap punya pendirian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau mau bilang saudara, kalau mau bilang nih, ini orang kampung datang di Surabaya.
saya ngomong realis, saya biasa bergaul sama monyet, saudara. Hidup hari saya kayak gitu. Lihatnya kan kayak gitu kan. Saya masuk ke sekolah di Kota Kupang. Kakak saya ini nipu saya. Saya masuk sekolah harusnya STM, tapi kakak saya bilang begini, Adi lu jangan di STM. Lu di sekolah dulu itu namanya PGA, perguruan guru agama. Pendidikan guru agama. Itu di tengah-tengah kota. Di kiri kanan itu gedung-gedung semua dan itu lingkungannya memang itu orang Chinese semua. Adi lu di sini saja, ini orang Cina semua. Senang dong, senang saudara. Jadi orang Chinese semua kan, jadi kita senang dong. Semoga dapat perbaiki keturunan. Nah, begitu kita masuk, ya Tuhan, kenapa ini keriting semua? Kenapa ini hitam semua? Kenapa kita sendiri yang agak sedikit bersih kelihatannya? Jadi gue dikerumunin gitu kan. Saya pulang, saya bilang, wah ini saya dikibulin sama kakak saya. Saya datang di Surabaya, ketemu amoy-amoy cakap-cakap. Tergoda enggak? Tergoda. Ya kan? Pacaran, saudara. Tapi waktu itu, saudara, dia ngajak saya login ke dia punya. Mau apa? Kalau sekarang bilang apa? Mualaf. Yang lagi keren itu apa? Mualaf ya? Kalau kita ke sana, mualaf. Kalau dia ke kita, murtad. Kalau kita ke sana, mualaf. Kalau dia ke kita, murtadin sama mualaf. Nah, dia ngajak saya kayak gitu. Saya dalam pendirian itu saya sebenarnya goyah, saudara. Goyah rapuh. Kenapa? Cantik, cakep, pinter. Ini anak tiap hari ketemu dengan monyet, tiba-tiba lihat itu barang kan. Siapa? Cowok, saudara. Cowok normal, saudara. Normal ya. Normal. Nah, selesai mengajak saya nyebrang ke situ. Tapi saudara, dalam keadaan goyah, tiba-tiba satu ayat firman Tuhan beli. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku menyangkal dia juga di depan. Padahal itu lagi galau-galaunya. Lagi bimbang-bimbangnya, anak masih labil. Kita Kristen karena orang tua, kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita datang di pengaruh seperti itu. Hampir loh, mualaf. Jadi ini hampir jadi mualaf ini yang berdiri di sini. Oke, pendiriannya saudara, kuat. Saya waktu itu begitu ayat itu datang seperti ditampar, bertobat kamu Kem. Sadar ngana, sadar sudah kamu. Sadar. Akhirnya saya punya prinsip. Tidak bisa. Sampai selesai kita mau tidak mau sudahan. Berani. Amin ya. Kenapa? Bagaimana caranya supaya kita tetap berdiri kuat? Nah kan, next berikutnya. Nah ini, ada 3 cara yang dikasih oleh Tuhan kepada kita supaya kita ini tetap berdiri kuat. Kita baca di pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, dia memberikan kepada kita tentang 3 cara supaya kita tetap berdiri kuat. Saya kasih kuning-kuning itu caranya. Yang pertama adalah sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bagaimana kita kuat? Ambil senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Firman Tuhan, doa, ibadah, apalagi kalau kita tidak pernah beribadah, kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak pernah hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, gampang kita goyah iman ini. Yang kedua adalah mengadakan perlawanan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7-8. Karena itu tunduklah kepada iblis, tunduklah kepada Allah. Gara-gara ngomong ini setan terus, jadi kita bilang tunduk kepada dia. Tunduklah kepada Allah maka setan lari daripadamu. Amin. Tunduklah kepada Allah. Adakan perlawanan, lawan dia. Ya lawan dia. Saya kalau di timur sana kalau kita usir setan, kita pukul dia. Lu keluar tidak? Kalau lu nggak keluar, gue yang keluar. Keluar tidak? Lu nggak keluar, gue keluar. Nah, satu saat kita di sekolah teologi ya, ini teman-teman, ada satu ibu-ibu yang kita udah doain dia hampir 3 bulan, nggak keluar. Teman saya
pelayanan dulu timur juga. Orang Sabu, tahu orang Sabu ya? Sabu Raja. Hitam-hitam, mata merah. Kalau orang Sabu kalau hitam mata merah itu mabok, tukang mabok. Dia mau datang, dia mau doain. Hei setan! Lalu setan bilang gini, ibu itu bilang, kau jelek, kau hitam, kau mata merah. Kenapa kau datang usir saya? Tidak mau. Tidak bisa, kau harus keluar. Tidak bisa, kau jelek, kau tidak bisa usir saya. Dia bisa gitu, saudara. Lalu ada datang teman-teman, ada di kelas. Usir, pergi. Tidak mau pergi. Saya mau pergi, tapi saya kasih satu pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab, saya pergi. Wih, keren dong. Setan diajak ngobrol, saudara. Pertanyaannya gitu kan. Ngajak ngobrol. Oke, pendeta nih, sekolah pendeta. Jadi tahu ayat dong, sekolah pendeta kan tahu ayat. Oke, kalau begitu. Apa pertanyaanmu? Kalian bisa tidak jawab? Bisa. Semua anak-anak itu bilang bisa. Gue bilang, lu masuk dalam dia punya jebakan. Ya kan? Lu masuk dia punya jebakan. Lu gak usah toleransi dia. Usir dia keluar, gak usah komunikasi dengan dia. Mereka coba masuk dalam dia punya jebakan. Saya mau tanya kepada kalian, kalau kalian bisa jawab, saya keluar dari orang ini. Kalau kalian tidak bisa jawab, kalian yang keluar. Ya karena kita kurung dia satu ruangan itu kan, kita doain dia. Jadi kalau kalian tidak bisa jawab, kalian yang keluar, bukan aku yang keluar. Tapi kalau kalian bisa jawab, aku keluar dari tubuh ini. Apa pertanyaanmu? Berapa jumlah pendeta di kota ini? Mampus kan? Masuk dalam jebakannya dia kan. Hadapi setan kita langsung tanking dia, usir dia pergi. Kalau nggak pergi gue tonjok lu. Saya kalau hadapi orang kerasukan setan, saya paksa orang buka matanya lihat saya. Ternyata saudara, menurut kesaksian mereka yang habis saya doain, dalam kita ada cahaya yang terang dan dia takut. Yang ketiga, menyelesaikan segala sesuatu kita, caranya supaya kita berdiri, setiap tugas yang diberikan kepada kita harus selesaikan dengan baik. Amin. Karena itu yang membuat kita berdiri tegak. Setan tidak punya alasan untuk menghakimi kita bahwa dia belum selesai urusannya dia masa lalunya dia. Dia belum selesai dengan dosanya dia. Setan bisa menghakimi kita. Tapi kita selesaikan. Tuhan, saya sudah tebus saya hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Akhirnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dan kita berdoa buat firman Tuhan yang ada. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat siang hari ini kesempatan yang ada. Anak-anakmu telah meluangkan waktu mereka untuk datang beribadah. Satu anugerah Tuhan, satu kemurahan Tuhan. Kebenaran firman pendengar hari ini, biarlah mengajari kami tetap kuat di dalam Engkau. Roh Kudus, firman-Mu hidup, terangi kami, bimbing kami. Kuasai kami, naungi kami, berkati ibadah kantor tempat ini, berkati Pak Hari, berkati penggembalaan di tempat ini, berkati rekan-rekan pengerja di tempat ini. Umat Tuhan, jemaat Tuhan, pakai Bapak. Melihat di tempat ini selalu ada keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Baik Bapak. Terima kasih Bapak Pendeta Kempertatiti. Saya sudah bisa menyebutkannya, sudah lancar. Puji Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman hari ini Bapak Pendeta Kempertatiti. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Pak Pendeta Kemperta, juga keluarga besar Bapak untuk setiap pelayanan Bapak. Bapak Ibu sudah diberkati kita dengan firman hari ini. Tuhan bilang kita harus kuat, tidak tergoyahkan. Amin. Amin. Jangan nanti keluar sedikit kita sudah mulai goyah. Ada sedikit gangguan-gangguan kita tergoyah. Tetap harus kuat dalam Tuhan ya. Karena Tuhan bilang sekalipun itu iblis yang menggoda. Betul Pak Pendeta Kemperta ya. Amin Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan siang hari ini. Kita persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satukan hati kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau Bapa yang baik untuk firman yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta Kempertatiti.
firman yang sangat memberkati untuk kami Tuhan. Engkau mengajarkan di sini untuk kami tetap kuat berjalan dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau tergoyahkan dengan apapun ya Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan Yesus. Kau berkati setiap pelayanan Bapak Pendeta Kemperta. Setiap pelayanan maupun untuk keluarga besarnya. Engkau berkati Bapak. Setiap pelayanan dan pekerjaan. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir siang hari ini. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap studi apapun yang sudah kami kerjakan Tuhan. Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita yang percaya. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita naikkan pujian ini sama-sama. Bila kau pangkas melanda hidup, rayu asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan siang hari ini. Mari kita dengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Kemperta Titi atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 25 April 2025 jam 18 yang akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar dan Ibu Elsa Budiman. Ibadah hari Minggu tanggal 27 April 2025, ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Anto Sanfaat. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Tommy Sangar. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bergabung bersama kami dalam program Bible Movie dengan topik akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Bagian pertama akan dilaksanakan dalam ibadah hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 jam 13.30 dan dilanjutkan dengan bagian kedua dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 jam 15.30. Kami menyediakan snack gratis dan kuis berhadiah bagi 3 orang pemenang. Kiranya melalui Bible Movie ini, kita dituntun untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan semakin dikuatkan dalam iman akan Kristus Tuhan. Kuis Alkitab episode ke-16 akan kembali dilaksanakan hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari saya undang sama-sama Bapak Ibu berdiri. Kita naikkan El Shaddai, El Shaddai.
mulia yang sadai Allah Maha Kuasa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Iya, terima kasih Pak Kemperta ya untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya kerinduan Pak Kemper dapat jodoh orang Chinese kesampaian. Istri beliau itu orang Chinese. Dan rupanya Pak Karel juga orang NTT juga dapat istri Chinese, itulah Ibu Odi. Ternyata bukan hanya itu, saya juga dapat orang Chinese. Makanya kalau orang Batak nanya istrinya boru apa, saya bilang Cinaga. Orang pikir itu Cinaga, bukan Cinaga gitu. Jadi pleset-pleset gitu ya. Ya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini. Walaupun singkat, kami mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan untuk kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Pak Kemper untuk firman-Nya, diberkati dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat, juga berkati keluarganya, istri dan anaknya. Terima kasih Tuhan, juga berkati setiap kami yang hadir hari ini. Apapun sakit kita hari ini, percaya kita doa kepada Tuhan, kita disembuhkan. Kenapa? Karena nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk di atas nama segala penyakit kita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kami. Tahun 2025 dunia boleh berkata apa saja, terjadi banyak perang dagang, perang tarif, apapun yang terjadi itu. Bahkan juga Indonesia juga dikatakan Indonesia gelap. Saudara nggak perlu khawatir, karena kita harus percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu maha kuasa yang bisa merubah segala kondisi apapun. Bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan. Kita meraih firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 2. Ketika dunia mengalami kegelapan, ketika bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Artinya Tuhan beserta dengan kita. Ketika Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pemimpin kami, presiden kami dan wakil presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati, berikan kesehatan sempurna, tambahkan hikmat sehingga mereka berdua bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju dan bebas dari segala resesi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya apapun yang mati kehidupan kita akan bangkit dan hidup. Dan itu terbukti. Ratu Plaza yang sekian tahun mati, sekarang mulai bangkit dan hidup. Mulai ramai kembali. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga diundang
Mount Hermon Church hadir 2 kali ibadah di Landmark dengan pemilik yang sama, dan puji Tuhan mulai dipulihkan, mulai ada yang sewa. Demikian juga diundang hadir ibadah di kantor dari Ratu Plaza, Ratu Sayang. Puji Tuhan, besoknya langsung 4 unit apartemen langsung tersewa. Itulah sebabnya apapun yang mati di hidup kita, pastikan selalu Yesus ada di dalam kehidupan kita. Maka segalanya akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup ibadah ini, doa syafaat ini, dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapak Ibu bisa mengikuti layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak